Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja kita perkenalan dulu ya. Kan kata pepatah ada yang bilang tak kenal maka tak sayang, bukan main sayang-sayangan. Kalau tak kenal maka kita kenalan. Kayak gitu. Jangan main sayang-sayangan aja. Gak boleh. Ya, soalnya saya pernah juga belum kenal tapi udah sayang kayak kalian ini. Jadi saya belum kenal nih sama anak kelas 9 SMPN 1 tapi saya udah sayang sama kalian. Ya, perkenalkan nama saya Kak, manggilnya kakak aja ya. Nama kakak Kak Mariono. Kakak dari Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta. Sekarang sedang menempuh PPL. Nah, mulai dari sekarang dan minggu-minggu ke depan, kakak akan menemani kalian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang diampu oleh Pak Asep. Oke. Nah, untuk materi yang kakak jelaskan, mohon nanti kalian perhatikan ya. Nah, ini dia materinya. Ya, untuk kali ini pembahasan kita yaitu tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Apa optimis itu? Optimis itu bisa disebut percaya diri. Nah, optimisme percaya diri. Kalau pesimis, nih beda lagi. Kalau pesimis ini putus asa atau nggak percaya diri, ini pesimis. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ujian, apa ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Macam-macam Allah ngasih ujian ke kita mah, berupa sakit, kesusahan, kelaparan, yang lainnya lah, kayak gitu pokoknya. Macam-macam Allah memberikan ujian kepada kita. Nah, kesabaran seorang hamba dapat dilihat saat menerima ujian. Jika kita tetap optimis dan bersabar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala berlipat ganda. Gitu tuh. Kalau kita sabar menghadapi ujian, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bukan hanya itu, dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, kesusahan dan lainnya, saya pernah ngaji kalau tidak salah di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, bahwa segala macam kesusahan atau ujian dari Allah itu bisa menghapus dosa dari hal yang terkecil. Nah, dari hal yang terkecil lah, apa kayak keselandung tuh, itu bisa menghapus dosa. Ini mah keselandung, kebun binatang keluar semua. Jangan gitu. Ini bisa menghapus dosa. Terus apalagi pilek, nggak punya duit. Nah, itu juga bisa menghapus dosa itu kalau kita niatin di situ. Jadi segala kesusahan itu bisa menghapus dosa. Nah, ujian dari Allah ini bukan untuk ditakuti, tapi harus kita hadapi dengan sikap yang baik. Gitu. Jadi ketika ada kesusahan menghampiri kita, datang ke kita, jangan kita kabur, jangan kita putus asa, tapi kita hadapi dengan sikap optimis. Kita sakit, optimis pasti bakalan sembuh kayak gitu. Ih, banyak di luaran sono mah orang yang sampai stres, gila, orgil kayak gitu. Bahkan sampai bunuh diri tuh gitu. Ada yang sampai bunuh diri mah. Naudzubillah. Ini mah pilek aja nggak tahan sampai bunuh diri. Idih, gua mah pilek aja bunuh diri. Sebagai pelajar tentu kita punya cita-cita masing-masing ya. Ada yang cintanya jadi dokter, jadi suster ngesot. Macam-macam cita-cita kita. Nah, cita-cita kita bisa dicapai dengan apa? Dengan sikap optimis ini. Jika kita optimis,
maka cita-cita insya Allah bakalan tercapai. Kalau misalnya di keluarga nggak mampu, misal ini keluarga nggak mampu buat ngebiayain, optimis pasti bisa. Kalau kita optimis, percaya. Nah di sisi lain ketika kita optimis aja nggak cukup buat menggapai cita-cita kita. Kalau cuma optimis doang mah nggak cukup itu. Terus dengan cara apa? Nah, dengan cara kita harus ada usahanya. Kalau kita cuma yakin doang nih, misal, yakinlah siang ini lapar. Yakinlah siang ini kenyang, gitu. Tapi kita nggak ada usaha buat ngambil makanan, nggak ada usaha buat nyendok nasi, yang nggak bakal kenyang kayak gitu. Nah setelah kita berusaha, sebaiknya kita berdoa. Doa udah selesai, yang terakhir nih kita pasrah kepada Allah. Apa yang disebut dengan tawakal kayak gitu. Kalau kita udah tawakal ke Allah mah, sudah pasrah kepada Allah, insya Allah membuat hidup kita tenang gitu, dan selalu bersyukur ya gitu. Terus bagaimana kalau misal kita punya harapan yang tinggi tapi itu nggak tercapai gitu? Ya itu wajar. Namanya manusia kadang harapannya nggak tercapai, itu wajar. Itu bisa dibilang kecewa kata orang-orang mah. Nah, tapi ketika kita kecewa, kita harus bangkit dari itu lagi, Jangan sampai kecewa terus tiap hari di kasur, di kamar gurung diri, kecewa terus. Jangan, kita harus bangkit lagi. Nah, ada peribahasa mah, kalau kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Itu. Terus bagaimana sih semestinya kita bertawakal itu, untuk bertawakalnya? Nah, tawakal kita harus tahu artinya dulu. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa tawakal adalah berserah diri kepada Allah. Tawakal itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih tawakal juga jangan salah menerapkan. Jangan ini mah kita belum ngelakuin apa-apa udah tawakal. Jangan gitu. Jadi tawakal ini dilakukan ketika kita sudah berusaha dan berdoa. Kita udah usaha sekuat tenaga, terus kita berdoa, nih baru nih kita tawakal. Tawakal nggak bisa dilakukan sebelum kita berusaha dan berdoa. Nggak bisa. Kita pasrah aja sama Allah. Ya Allah, misalnya kita pasrah itu langsung, misalnya kita pengen makan, misalnya kita lapar, udahlah pasrah aja ke Allah, ntar juga kenyang. Kagak bisa. Kita harus ada usahanya. Kalau misalnya mau kenyang ini, kita harus ada usahanya. Apa usahanya? Bisa kita ngambil piring dulu, ngambil nyendok nasi, itu usaha kita. Harus makan. Itu usahanya. Jangan ini mau udah tawakal lah ntar juga kenyang sendiri. Atau mau belajar pengen pinter, udahlah ntar kayak pinter sendiri, kita mah pasrah diri aja ke Allah. Jangan gitu. Tapi kita harus ada usahanya. Apa usahanya? Ya kita belajar tiap hari. Kalaupun emang nggak bisa terus belajar terus, ntar juga udah waktunya mah Allah buka pemahaman buat kita gitu. Nah, ada di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Nih baca bareng-bareng ya, yang di rumah juga nih yang lagi ngedengerin tuh, yang sambil ngopi tuh ada ya. Kita sambil baca bareng-bareng dulu ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Qul, katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, orang-orang yang melampaui, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, la taqnatu, jangan kalian berputus asa, mir rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah dia mengampuni az-dzunuba jami'a, dosa-dosa semuanya. Innahu, sungguh dia, huwal ghafurur rahim, dia maha pengampun, maha penyayang. Tuh gitu kurang lebih artinya ya. Nah, dari surat Az-Zumar ini kita bahas sedikit tentang hukum bacaan Al-Qur'annya. Nah, kita bahas di sini tentang hukum bacaan qalqalah. Di mana sih hukum bacaan qalqalah di sini? Atau sebelum kita ke situ kita harus tahu dulu qalqalah itu apa? Qalqalah berarti memantul, bolak-balik lah kalau bahasa kita mah. Itu artinya memantul qalqalah. Nah, huruf qalqalah sendiri ada berapa? Ada 5. Iya, benar. Ada 5 apa aja? Oh iya, qaf, benar. Terus qa, iya benar. Ba, ya benar. Terus jim, ya benar. Terus dal, ya gitu benar. Atau kalau saya mah gini, untuk mempermudah kita menghafal huruf qalqalah, gampang. Gini aja, kalau misalnya ada yang nanya ada berapa huruf qalqalah, baju di toko gitu aja. Kok baju di toko? Emang apa baju di toko? Seragam, bukan seragam. Baju di toko itu berarti terdiri dari ba, jim, dal, to, sama qaf. Nah, makanya disebut baju di toko gitu, baju di toko. Nah, hukum bacaan qalqalah terbagi jadi 2, yaitu hukum bacaan qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Nah, di surat Az-Zumar ini ada contoh dari bacaan qalqalah, yaitu qalqalah sughra. Qalqalah sughra apa? Sughra itu kecil gitu. Jadi qalqalah kecil, dipantulinya kecil, nggak gede-gede. Kalau qalqalah kubra besar. Nah, terus gimana cara kita membedakan qalqalah sughra dan kubra? Gampang cara ngebedainnya mah. Kalau qalqalah sughra itu huruf qalqalahnya berada di tengah. Nah, seperti contoh di dalam surat Az-Zumar ini. Nah, huruf qaf di sini berarti qalqalah sughra gitu. Kalau qalqalah sughra apa tadi? Ya, benar. Huruf qalqalahnya berada di tengah kayak gitu. Qalqalahnya. Itu contohnya. Kalau qalqalah kubra gimana contohnya? Kalau di surat Az-Zumar ayat 53 ini nggak ada sih contohnya, tapi kayak coba saya kasih contoh
seperti qalqalah kubro, yaitu huwal ghaniyul hamid. Nah, hamid ini asalnya tulisannya hamidu, karena diwakofkan jadi dibacanya hamid. Nah gitu, jadi huruf qalqalah kubro berada di belakang atau berada di akhir ayat atau di wakof. Pas di wakof tuh, ketika huruf qalqalah berada di akhir, kalau nggak tahu di akhir mah samping wakof atau di akhir ayat tuh. Nah kayak gitu, itu disebut qalqalah kubro. Walaupun tulisannya hamidu, tapi ketika diwakafkan dibacanya hamid. Nah itu qalqalah kubro. Nah itu sedikit penjelasan tentang hukum bacaan Al-Quran, yaitu qalqalah yang berada di dalam surat Az-Zumar. Selain itu kita harus mengetahui juga atau kita harus memahami isi kandungan di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Kita bisa melihat dari artinya sendiri. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut melampaui batas di sini? Nah, yang disebut melampaui batas di sini adalah perbuatan dosa. Perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum dan ketentuan Allah sudah tertulis di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi setiap perbuatan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis itu adalah perbuatan yang melampaui batas atau perbuatan dosa. Contoh, ketika Allah melarang kita berbuat zina, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina, tapi kita masih mendekati itu semua, itu perbuatan dosa. Itu perbuatan dosa, itu perbuatan yang melampaui batas. Banyak ketika kita tidak boleh bohong tuh, kita malah bohong, ke orang tua bohong. Susah memang itu. Nah, tapi ketika kita mempunyai dosa, kita jangan putus asa. Yakin bahwa Allah itu maha mengampuni. Allah itu maha pengampun. Maghfirahnya Allah sangat besar. Jadi jangan takut. Kadang ada gini, ketika dia dosa terus gitu, dia ngerasa buat dosa, terus dia mau taubat, tapi dia mikirnya gini, mau taubat tapi ntar takut dilakuin lagi perbuatan itu. Udah taubat aja, kalau kayak gitu mah tobat yang bener-bener yakinin, yang bener-bener tuh taubatan nasuha. Kita yakin udah bahwa Allah itu maha pengampun gitu. Jadi kalau kita punya dosa, udah taubat ke Allah, insya Allah maha pengampun, baik banget Allah kepada kita. Makanya kita dianjurkan beristighfar. Istighfar ini dengan tujuan apa? Karena bisa jadi kita melakukan dosa yang tidak kita ketahui dosa tersebut apa. Makanya kita dianjurkan istighfar. Setiap sholat juga ya kan, habis selesai sholat astagfirullahaladzim kayak gitu. Itu tujuannya adalah untuk mengampuni, minta ampunan dari dosa yang tidak kita ketahui. Itu istighfar itu. Nah, kalau kita punya dosa ke Allah mah enak, Allah maha pengampun. Nih yang susah mah kalau kita punya dosa tapi kepada manusia. Kalau dosa kita kepada manusia itu bukan cuma kita minta ampun ke Allah saja, tapi kita harus minta maaf kepada orang tersebut gitu. Misalnya kita punya dosa ke orang, kita harus minta maaf ke orang itu. Jangan gengsi-gengsian hidup mah. Udah kalau masalah dosa mah jangan gengsi-gengsian. Kita misalnya salah ya minta maaf kayak gitu. Kalau bisa mah
tiap hari nih kalau kita punya temen di sekolah terus setiap pulang sekolah minta maaf ya kalau hari ini ada salah, kayak gitu tiap hari. Takutnya ada yang nyakiti orang. Ke orang tua juga kalau bisa mah gitu, sebelum tidur minta maaf dulu kalau hari ini banyak salah, kayak gitu. Karena kenapa? Karena dosa pada manusia ini bahaya banget, bahaya. Kenapa? Nanti ketika di akhirat kelak, ketika kita masih punya dosa kepada manusia, tapi kita belum sempat meminta maaf, itu bisa ditagih tuh di akhirat nanti. Tagihnya gimana? Yaitu amal kita dikasih ke orang itu. Mending kalau kita punya amal, kalau kagak, kalau kita kagak punya amal, dosa orang tersebut ke kita, dikasih ke kita. Naudzubillah. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, orang yang bangkrut itu kayak gimana? Seperti apa orang yang bangkrut itu? Terus apa dijawab oleh sahabat? Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah yang tidak punya dirham, tidak punya harta, tidak punya emas, tidak punya perak, dan tidak punya apa-apa ya Rasul. Tidaklah, kata Rasul, bukan. Orang yang bangkrut itu, kata Rasul, apa? Orang yang bangkrut itu orang yang melaksanakan ibadah, puasa, sholat, dan sebagainya, tapi dia suka menggunjing orang lain. Itu sebut orang yang bangkrut. Kenapa dibilang bangkrut? Karena gitu, ketika kita di akhirat bawa amal banyak, tapi kita masih punya dosa ke orang lain. Nah, kita ketemu misalnya di jalan nih. Siapa namanya ini sih? Jaidun ya. Ketemu di jalan, Jaidun dateng. Bang, kemarin ente ya ngomongin kita nih. Ini gue minta sama lu buat balesan. Dikasih tuh sama saya. Dikasih, ketemu lagi di jalan. Ini yang ngomongin gua kemarin ini. Dikasih lagi tuh amal kita. Terus ketemu orang kayak gitu. Kalau kita banyak dosa mah dikasih terus amal kita ke dia, dikasih. Sampai amal kita habis, ketemu orang lagi, udah dosa orang tersebut dikasih ke kita. Gitu. Kalau kita punya salah ke orang mah, naudzubillah. Kayak gitu. Nah, kita juga harus hati-hati nih. Kenapa? Karena setan ini selalu goda kita. Selalu goda kita itu, setan itu. Dari hal terkecil. Kadang kita nggak sadar diganggu oleh setan. Pintar setan mengganggunya. Terkadang kata kita mah bener ya. Terus ini aja setan mah salah, itu setan mah ketawa gitu. Menurut kita mah bener, tapi salah itu. Ya misal kita mau belajar lah, ntar lah belajar jam 8. Terus diundur lagi, tanggung ntar aja jam 9. Ini perbuatan setan nih, kayak gini nih, menunda-nunda gini nih. Kayak gitu. Setan mah pintar, dari hal terkecil aja bisa gitu. Nah, untuk materi kali ini kita sudahi saja ya. Nah, semoga kita semuanya dijauhkan daripada sifat putus asa. Nah, itu tadi materi yang telah kakak jelaskan. Untuk pertemuan berikutnya, dan ini ada tugas dari pesan Pak Asep juga. Nanti kalian buat video kalian lagi mengaji. Video apa? Jadi kalian membaca ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan, yaitu Az-Zumar ya, ayat 53. Nanti kalian buat video, terus kalian share deh video itu, kalian kasih ke Pak Asep di Japri. Tahu Japri? Tukang petis bukan, itu mah Japra. Nah, jadi kalian Japri Pak Asep, kalian kirim video itu ke Pak Asep, nanti dapat nilai dari Pak Asep. Oke, sekian itu saja dari saya. Pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang masalah optimis ikhtiar. Oke, tentang masalah berkaitan tentang itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.